Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pemaparan kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar jadi inti, jadi fondasi dari keyakinan tauhid kita, yaitu Al-Wahid. Ini tuh bukan sekedar istilah ya, tapi ibarat jangkar buat seluruh sistem keyakinan kita. Yuk kita obrolin bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian lagi iseng ngeliat ke langit malam, terus ngeliat ribuan bintang dan mikir, wow, alam semesta ini luas banget loh. Terus kira-kira siapa ya yang ngatur sistem sekompleks ini? Berputar dengan sangat presisi, dan yang paling keren, diatur benar-benar sendirian, tanpa bantuan siapapun. Nah, jawaban dari pertanyaan besar ini bakal kita temuin saat kita benar-benar paham apa itu Al-Wahid. Oke, masuk ke bagian pertama nih, makna Sang Maha Esa. Kita bedah dulu yuk arti sebenarnya dari kata Al-Wahid ini. Kalau kita cek dari segi bahasanya, Al-Wahid itu maknanya simple banget tapi sangat tegas, yaitu tunggal, satu atau esa. Nggak ada ruang buat ambiguitas di sini. Kata ini secara harfiah benar-benar merujuk ke sebuah singularitas yang mutlak. Intinya, cuma ada satu, titik. Terus pas kita tarik makna bahasa tadi ke dalam teologi atau akidah kita, konsep Al-Wahid ini negasin kalau Allah itu maha sendiri dan benar-benar unik, nggak ada tandingannya. Maksudnya gini, nggak ada satupun entitas yang levelnya setara atau bisa nandingin dia dalam tiga hal utama, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ini tuh bisa dibilang ketunggalan yang super absolut, nggak ada duanya sama sekali. Lanjut ke bagian kedua ya, bukti nyata Al-Wahid di alam semesta, yaitu penciptaan tanpa bantuan siapapun. Dan ini dia bukti paling logis yang bisa kita lihat langsung. Balik lagi ke obrolan kita soal alam semesta tadi. Bukti nyata kalau Allah itu Al-Wahid adalah fakta bahwa Dia menciptakan, mengatur dan bahkan memelihara seluruh alam semesta ini sendirian. Bayangin deh, dari galaksi yang gedenya nggak masuk akal sampai sel paling kecil di dalam tubuh kita, semuanya diurus tanpa asisten. Nggak ada tuh yang namanya dewan direksi atau mitra kerja. Semuanya jalan harmonis karena dikendaliin sama satu-satunya zat yang maha kuasa. Keren banget kan? Sekarang, di bagian ketiga, kita lihat dalil Al-Qur'annya. Ini landasan teks suci yang jadi pegangan kita. Yang menarik nih, sifat Al-Wahid itu nggak cuma disebut sekali dua kali lewat gitu aja loh, tapi bener-bener ditegesin berulang kali di banyak surat. Contohnya, ada di surat Al-Baqarah ayat 163, terus di surat Al-A'raf ayat 16, ada juga di surat Shad ayat 65, sampai ke surat Yusuf ayat 39. Pengulangan ini ngasih kita semacam kepastian yang mutlak, bahwa fondasi keyakinan kita ini punya basis teks yang benar-benar kokoh dan konsisten. Masuk ke bagian keempat, penerapan dalam kehidupan. Gimana sih cara kita meneladani sifat Al-Wahid ini? So, praktiknya gimana nih buat keseharian kita? Ada 3 langkah simple, tapi dalam banget. Pertama, mulai dari dalam hati dulu, kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau cuma Allah yang berhak disembah. Kedua, keyakinan itu harus wujud dalam tindakan nyata, artinya kita cuma minta tolong, berdoa, dan beribadah ke Allah aja. Terus yang ketiga, nah ini batas merahnya nih, kita harus ngejauhin segala macam bentuk syirik. Logikanya gini, kalau Allah itu Al-Wahid yang ngelakuin segalanya sendirian, ya jelas dong kita juga harus fokusin ibadah kita 100% cuma ke Dia. Pada akhirnya, dari semua obrolan kita tadi, tujuannya cuma satu, buat ngejaga kemurnian tauhid kita dan bikin kita jadi mandiri dalam beribadah. Kata kemurnian di sini tuh indah banget loh menurut saya. Pas kita sadar betul Tuhan kita itu Esa, hati kita bakal bebas dari rasa bergantung sama hal-hal lain di dunia ini. Kita jadi lebih mandiri, lebih fokus, karena kita tahu kita cuma bersandar pada satu-satunya sumber kekuatan yang asli. Sebagai penutup pemaparan materi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Gimana sih cara kalian ngejaga kemurnian keyakinan kalian hari ini? Mungkin dengan ibadah yang lebih khusyuk atau sekedar ngebuang keraguan yang masih suka mampir di hati. Coba deh dipikirin. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi yang luar biasa ini ya, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.